Elizabeth kehilangan adik perempuan dan ibunya sekitar 17 hari yang lalu, tetapi dengan cara yang berbeda. Semuanya bermula saat mereka berjalan-jalan di pantai kala menikmati sunset. Elizabeth melihat ada yang salah dengan bayangan ibunya. Kaki ibunya meninggalkan bayangan kaki meliuk-liuk atau bergelombang. Padahal saat diamati, kakinya tetap lurus. Malam berikutnya, saat sedang menonton TV di ruang tamu yang remang-remang, tampak ibunya membelai lembut rambut Andrea, adiknya yang tertidur di pangkuannya. Tangan ibunya tampak berhenti membelai dan diam, tetapi Elizabeth melihat ada bayangan tangan yang masih membelai Andrea. Dengan tiba-tiba dia menatap Elizabeth, dan saat dia melihat mata ibunya, awalnya tampak hijau jernih, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kuning dan warna pupilnya memudar yang membuat Elizabeth terhenyak. Dia kaget sekaligus ngeri karena dalam tubuh ibunya seolah ada dua pribadi yang berbeda. Beberapa hari kemudian, saat Andrea bersiap-siap berangkat sekolah, Andrea bertanya kepada ibunya mengapa dia bersembunyi di lemari kamarnya malam itu. Ibunya menyangkal tidak pernah ke kamar Andrea malam-malam. Andrea ngotot dia benar-benar melihat ibunya di ambang pintu kamar yang terbuka sedikit, dan dia bisa melihat rambut dan mata ibunya. Ibunya langsung mengajak Andrea bercanda supaya dia lupa akan pertanyaannya. Setelah beberapa kejadian aneh itu, ibunya tampak menjaga jarak dari Elizabeth. Kalau misalnya terpaksa harus berbicara karena kebetulan bertemu di satu ruangan, ibunya hanya bicara singkat dan nadanya dingin. Elizabeth merasa kehilangan ibunya dan kini tinggal dengan seorang wanita yang menyebalkan. Padahal biasanya sang ibu akan mengajaknya berlama-lama ngobrol dan akan memeluknya dengan hangat. Sekarang ini, fokus ibunya hanya kepada Andrea. Pada suatu hari, masih di pagi buta, sekitar jam 2.30, wanita itu membangunkan Andrea dan mengajaknya menonton TV. Elizabeth yang curiga segera bangkit dan mengecek. Dilihatnya TV menyala, adiknya tidur di sofa, dan wanita itu menatap Andrea tanpa berkedip, sama sekali tidak berkedip. Elizabeth dengan sengaja menginjak lantai kayu sehingga berderit. Kepala wanita itu tampak tersentak dan matanya yang sudah usang itu menatap Elizabeth. Gerakan kepala yang tiba-tiba seharusnya membuat rambutnya bergerak. Tetapi anehnya, rambutnya tetap diam saat dia menoleh secara tiba-tiba. Elizabeth hendak mengambil Andrea dari sofa, tetapi instingnya menahannya karena bisa-bisa tindakannya membahayakan Andrea dan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Elizabeth mengatakan hendak mengantar Andrea sekolah karena dia harus membeli barang-barang kebutuhannya. Andrea bersorak kegirangan. Ekspresi wanita itu
langsung berubah tidak senang. Biasanya, Elizabeth akan menurunkan Andrea di tepi jalan, tetapi kali ini dia memarkir mobilnya dan menuntun Andrea masuk gerbang. Elizabeth bergegas ke kantor administrasi dan bertemu dengan kepala HRD. Elizabeth menceritakan semua keanehan di rumahnya, dalam hal ini ibunya, dan meminta perlindungan. Dia diarahkan bertemu dengan Michael, seorang pekerja sosial kesejahteraan anak, dan Elizabeth menceritakan segalanya. Pihak sekolah berjanji akan segera menindaklanjuti laporan Elizabeth. Elizabeth pamit dan langsung menuju perpustakaan. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang dicarinya di sana. Dia melihat berderet-deret buku dan tiba di satu buku, dia merasa aroma lilac khas ibunya. Dia bergegas meraihnya dan dia kembali ke mobilnya agar bisa membaca dengan tenang di sana. Dia membaca sejenak dan tiba-tiba saja menemukan nama Lamia, seorang perempuan penyihir tua dan buruk rupa. Dia membacanya lagi, tiba-tiba alarmnya berbunyi, waktunya menjemput Andrea. Pikirannya tertuju pada Lamia, seorang simpanan Zeus. Hera, istri sah Zeus yang pencemburu, membantai anak-anak Lamia dan melumpuhkan kelopak matanya agar tidak bisa terkatup selamanya, agar matanya tetap melihat kekejaman pembantaian terhadap anak-anaknya. Matanya yang kering dan tua, yang tidak terkatup selama ribuan tahun, telah menggantikan mata ibunya yang hijau indah. Lamia menculik anak-anak dan kemudian memakannya. Dia langsung bergegas ke resepsionis dan menanyakan adiknya, tetapi dia bilang ibunya baru saja menjemputnya pulang. Elizabeth langsung menyemprot sang resepsionis karena sejak pagi dia sudah berpesan agar menjaga adiknya sampai dia sendiri yang menjemputnya. Sang resepsionis bak disengat kalajengking dan langsung memanggil kepala HRD dan Michael. Elizabeth langsung naik taksi dan langsung menerobos masuk rumah, melihat dari kamar ke kamar dengan amarah memburu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti lolongan, seolah keluar dari paru-paru yang sangat terhimpit dan menyakitkan. Kemudian hening dan tercium aroma darah. Lalu terdengar suara orang yang sedang menikmati santapannya. Andrea tergeletak tak bernyawa, tubuhnya terkoyak, dan Elizabeth hanya bisa menatap dalam gelora amarah pada sosok wanita monster itu. Dia berdiri dan perlahan menoleh ke Elizabeth sambil menyeringai dan mengunyah. Ketika Elizabeth menyebut Lamia, wanita mengerikan yang bersimbah darah adiknya itu langsung berhenti dan mendesis dengan amarah pada Elizabeth. Tepat pada saat itulah Michael menerobos masuk bersama puluhan polisi. Lamia mengancam dan mengutuk Elizabeth, dan sambil berjalan mendekat, Lamia menarik keluar bola matanya dan menyisakan rongga kosong dan darah kental di mata ibunya. Lamia terkekeh, sementara Michael pingsan. Elizabeth tercekat dan melihat Lamia memasukkan lagi bola matanya
ke kelopak mata ibunya yang masih meneteskan darah. Lamia hanya bisa menggeliat saat para polisi mencengkeram tangannya dan membawanya pergi.